Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan, membandingkan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ayo kita belajar sama-sama. Belajar matematika itu menyenangkan. Yang pertama tentang membandingkan pecahan. Untuk penjelasannya, simak tayangannya setelah ini. Ya, hari ini kita akan belajar lagi tentang bab pecahan. Materinya tentang membandingkan pecahan dengan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan cara mudah dan cepat. Yang pertama, soalnya ada 2/6, kita bandingkan dengan pecahan 3/5. Jadi kita langsung perkalikan silang pembilang dari pecahan yang pertama, kita kalikan dengan penyebut di pecahan yang kedua. 2 dikalikan 5, 2 kali 5 ketemu 10. Lalu penyebut dari pecahan yang pertama kita kalikan dengan pembilang di pecahan yang kedua. Jadi ketemu 3 kali 6 sama dengan 18. Hasilnya bisa dilihat, yang pertama ketemu 10, terus yang kedua ketemu 18. Jadi 10 lebih kecil daripada 18. Jadi bisa diketahui 2/6 lebih kecil daripada 3/5. Oke, masuk contoh yang kedua. Ada pecahan 3/4 dan 1/2. Kita kalikan silang langsung. 3 kita kalikan dengan 2, ketemu 6. Lalu 4 kita kalikan dengan 1, ketemu 4. Jadi yang pertama mendapatkan 6, yang kedua mendapatkan 4. 6 lebih besar dari 4. Jadi 3/4 lebih besar dari 1/2. Oke, masuk ke contoh yang ketiga. Ada pecahan 2/4 dan pecahan 4/8. Masih cara yang sama, kita kalikan silang. 2 dikali 8 ketemu 16. 4 dikali 4 ketemu 16. Karena hasilnya sama-sama 16, tandanya adalah sama dengan. Jadi 2/4 sama dengan 4/8. Ketiga contoh ini tadi, kalau penyebutnya berbeda. Bagaimana kalau penyebutnya sama? Kita lihat di contoh yang nomor 4. Ada pecahan 4/6 dan pecahan 3/6. Kita lihat penyebutnya angkanya sama, yaitu angkanya 6, sama-sama 6. Caranya bagaimana? Langsung pilih pembilangnya yang lebih besar. Otomatis pecahan itu menjadi pecahan yang lebih besar. Kita lihat pembilang dari pecahan yang pertama adalah angkanya 4. Lalu pembilang dari pecahan yang kedua adalah angka 3. Jadi langsung saja, karena 4 lebih besar daripada 3, jadi 4/6 lebih besar daripada 3/6. Untuk materi yang berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Untuk lebih jelasnya, simak tayang setelah ini. Materi yang selanjutnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Syaratnya, pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah penyebutnya harus sama dulu. Bagaimana cara menyamakan kalau penyebutnya belum sama? Dengan KPK atau menggunakan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Langsung kepada contoh saja biar lebih mudah untuk dipahami. Kita lihat di contoh pertama. Nah, di sini yang saya contohkan dulu yang penyebutnya sama dulu. Nanti yang penyebutnya berbeda di contoh yang nomor 3. Nah, dilihat contoh yang nomor 1, ada pecahan 4/7 ditambahkan dengan pecahan 2/7. Karena penyebutnya sudah sama, sudah memenuhi syarat pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangkan, jadi langsung kita operasikan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya, penyebutnya tetap. Jadi yang dijumlahkan hanya 4 ditambah 2. Penyebutnya 7 ini tetap. Langsung saja 4 ditambah 2 per 7-nya tetap sama dengan 4 tambah 2, 6, per-nya 7. Jadi 4/7 tambah 2/7 sama dengan 6/7.
Di contoh yang kedua, ada pecahan 5/8 dikurangi 2/8. Kita lihat dulu penyebutnya apa, sudah sama? Ternyata penyebutnya sudah sama. Jadi kalau penyebutnya sama bisa langsung dioperasikan. Kita lihat 5 dikurangi 2. Kita taruh sini. Per 8 penyebutnya tetap. 5 kurangi 2 sama dengan 3/8. Jadi seperti itu kalau penyebutnya sama. Materi berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk lebih jelasnya silakan disimak. Berikut adalah contoh yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita lihat, yang pertama ada pecahan 3/5 ditambah 2/4. Sudah kelihatan, penyebut yang pecahan pertama adalah angka 5, yang pecahan kedua penyebutnya angkanya 4. Bagaimana cara menyamakannya? Cara menyamakannya kita samakan dulu dengan menggunakan KPK. Apa KPK tadi? Kelipatan persekutuan terkecil. Caranya, kita cari kelipatan dari kedua angka itu, angka 5 dan 4. Dari kelipatan kedua angka tadi, 5 dan 4, diambil angkanya yang sama, tapi yang paling kecil. Caranya contoh. Misalnya, ini kelipatan yang atas adalah kelipatan dari angka 5. 5 ditambah 5 ketemu 15, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Dan yang kedua ini adalah kelipatan dari angka 4. 4 ditambah 4 ketemu 8, tambah 4 lagi ketemu 12, sampai ketemu angka 20. Akhirnya ditemukan angka yang sama dan yang paling kecil, yaitu 20. Lalu nanti dijadikan penyebut untuk pengoperasian pecahannya. Jadi KPK 5 dan 4 sama dengan 20. Untuk menjumlahkan pecahan yang modelnya seperti ini, ada dua cara. Cara yang pertama, maaf ada yang kurang tulisannya. Cara yang pertama, ini 3/5 ditambah 2/4. Tadi kan sudah ketemu. Penyebutnya adalah 20. Langsung tulis saja sini. Penyebutnya 20, ditulis dulu. Lalu bagaimana cara mendapatkan yang atas ini? Nah, untuk mengisi yang bagian depan ini, lihat panah-panah atau tanda-tanda yang bagian merah. Kita lihat 20 kita bagi dengan 5, ketemu berapa? Ketemu 4. Lalu 4 tadi dikalikan dengan 3. 4 kali 3 berapa? 12. Ditaruh sini. Jadi 12/20. Untuk mengisi yang ruas kanannya atau yang bagian kanannya ini, kalian perhatikan tanda yang berwarna biru. 20 dibagi dengan 4. Ketemu berapa? Ketemu 5. Lalu 5-nya dikalikan dengan atasnya ini. 5 dikalikan 2. Lihat panahnya arah kemana? Ketemu 10. Jadi 10/20. Sekarang kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama. Bisa dijumlahkan. Caranya langsung saja. Penyebutnya tidak usah diapa-apakan. Tetap yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 12 ditambah 10 ketemu 22/20. Karena ini masih bisa disederhanakan, sama-sama bilangan genap, atas dan bawahnya kita bagi dengan 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi sama dengan 11/20. Ternyata masih ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ini, dengan cara perkalian silang. Caranya, soal kita tulis lagi 3/5 ditambah 2/4 sama dengan tadi kan penyebutnya sudah diketahui 20 dan 20 sama. Lalu untuk mengisi ini, dapatnya ini dari mana? Kalian perhatikan tanda yang atau garis-garis yang berwarna biru. Jadi ini pembilang dari pecahan yang pertama, angkanya berapa itu? 3, dikalikan penyebut dari pecahan yang kedua. Jadi angkanya berapa? 3 dan 4. Kita taruh ke sini,
dengan cara perkalian silang, 3 dikalikan 4. Lalu ditambah, ini dapatnya dari mana? Kalian perhatikan tanda atau garis yang berwarna merah. Kita perhatikan, pembilang dari pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut dari pecahan yang pertama. Angkanya berapa? 2 dan 5. Kita lihat panahnya kemana? 2 dikali 5. Oke, langsung kita kalikan. 3 kali 4 ketemu berapa? 12. 2 kali 5 ketemu 10 per 20. Langsung kita tambahkan 22 per 20. Sama kayak tadi, karena masih bisa disederhanakan dan sama-sama bilangan genap, kita bagi dengan angka 2, ketemu 11 per 20. Jadi, cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Kalian bebas boleh pilih yang lain. Oke, pembelajaran daring hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.